Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmat Mulyana, CGP Angkatan 6 dari Unit Kerja SMK Negeri 2 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1 yang sudah saya pelajari. Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan terhadap anak mengibaratkannya sebagai padi. Guru diibaratkan sebagai petani yang menyebarkan benih atau bibit padi, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut dimaksudkan bahwa anak sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing, tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru untuk tujuan tertentu. Ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara, petani tidak boleh membedakan dari mana asal padi, pupuk, dan hal lainnya, karena minat anak begitu beragam dan berbeda-beda, namun mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Filosofi pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah trilogi pendidikan. Menegaskan bahwa kita sebagai guru harus selalu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan dalam tumbuh kembang anak sebagai peserta didik. 2. Pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun guru sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. 3. Membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan ajas-ajas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di negara kita. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik siswa. 4. Penerapan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pembentukan budi pekerti, hal yang utama adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga juga merupakan tempat bersamanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Sebelum mempelajari modul 1.1 dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, persepsi yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran, saya berpendapat bahwa tindakan tegas yang saya lakukan kepada siswa diharapkan dapat mengubah perilaku mereka
Mereka saya anggap bisa berubah dalam sikap dan ketaatan kepada saya. Akan tetapi perubahan yang terjadi hanya didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran sendiri. Di samping itu, saya juga menyadari belum banyak yang bisa saya lakukan dalam menyuguhkan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Setelah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, pemahaman saya sebagai pendidik harus memberikan tuntunan kepada siswa dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka adalah pribadi yang unik dan berbeda-beda. Di samping itu, tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik, tetapi memberikan teladan agar mereka dapat melihat dan mencontohnya. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai model pembelajaran. Lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga, atau lingkungan dengan menjalin komunikasi dengan orang tua atau walinya. Selalu mengupayakan kebutuhan siswa dalam menyampaikan materi sehingga materi yang diberikan tepat manfaat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Dengan demikian, siswa dapat mengkonstruksi materi yang dipelajarinya dilihat dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotor, yang dapat segera diterapkan agar kelas dalam pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan dunia usaha dan dunia kerja, dengan melibatkan siswa sehingga tercapai pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. 2. Memberikan kebebasan pada siswa secara terbimbing dalam menentukan kegiatan pembelajaran, dan guru tidak lagi menjadi sumber belajar utama sehingga siswa dapat dibimbing sesuai dengan kodratnya. 3. Pendidikan yang mengutamakan aspek budi pekerti, pembiasaan yang baik selalu ditekankan seperti berdoa di awal dan di akhir kegiatan, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan prosedur yang berlaku, bertujuan melatih kerjasama dan gotong royong. 4. Menerapkan sistem AMO, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, selalu memberikan arahan dan tuntunan agar anak tidak salah arah dan membahayakan dirinya. 5. Pembelajaran yang diberikan selalu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, sesuai kodrat alam yang dimiliki siswa, guru harus mampu memberikan perlakuan dan tuntunan sesuai dengan karakternya sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman, namun tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian, guru harus mampu mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan sekitar sehingga siswa mampu mengenal, mempelajari, dan melestarikan nilai-nilai karakter bangsa. Semoga kita semua menjadi guru yang selalu terus belajar terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang terus berkembang pesat pada abad 21, sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar yang selalu ingarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tut wuri handayani sebagai pendidik. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.